Saat ini saya sedang berjalan-jalan menuju mungkin Blok M Square. Ya, saya lagi dalam tahap pemulihan diri karena kemarin jam 9 eh, papa saya menelepon saya dan memberitahukan kalau dia terkena kanker gallbladder, kanker kantung empedu dan em, stadium 4. Kemudian saya memberitahukan teman-teman saya dan em, teman-teman saya ada yang ya menelepon saya, mentor saya, pastor saya, dan mereka mengencourage saya untuk itu ya, bagus itu yang merah, mengencourage saya. Memang ada satu sesi di mana saya menangis, totalnya mungkin 2 jam. Tapi saya menangis tuh lebih kepada karena uh, saya bukan sedih, tapi upset, geram, karena seharusnya papa saya melakukan check up setahun yang lalu. Tapi karena setahun yang lalu dia merasakan tidak ada apa-apa, sehingga dia melewatkan check up itu. Dia menjalani operasi pembuangan batu di kantung empedu 1,5 tahun yang lalu. Dan dokternya mengatakan sesudah operasi ini kita akan lihat setengah tahunnya lagi. Dan dia tidak melakukan check up itu sampai kurang lebih 1,5 tahun. Dan saat itu diketahuinya adalah saat 2 bulan terakhir ini atau 2,5 bulan terakhir ini dia diare terus menerus dan hampir setiap minggunya dia harus diinfus. Jadi berat badannya berkurang drastis dan walaupun saya hampir tiap malam menghubunginya memberikan nasihat medis kepada dia karena kami berdua sama-sama menderita diabetes tipe 2. Ternyata banyak dari saran medis saya tidak beliau lakukan. Contohnya yaitu dia malah makan bubur, yang which is itu adalah salah satu makanan yang sangat cepat menaikkan gula darah karena itu adalah beras dan beras itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk cepat diserap dan otomatis itu akan menaikkan gula darah. Dan dulunya dia hanya memakai obat dan sesudah itu sekarang ini dia harus memakai insulin. Semuanya memang di cover BPJS, tetapi nyawa dan tubuh tidak di cover BPJS. Sedangkan saya berusaha dengan mengurangi obat. Dan salah satu andalan saya adalah kapsul jamu Sambiloto. Dan saya juga berusaha untuk mengurangi makanan-makanan yang manis dan yang berkalori tinggi, makanan olahan. Sesekali iya, tapi tidak selalu. Makanan pokok saya boleh dibilang adalah gandum dan saya berusaha menghindari produk-produk yang terbuat dari nasi. Mie sesekali, tapi tidak setiap hari atau seminggu mungkin paling banyak 3 kali dan itu pun porsinya setengah. Kadang-kadang saya memasak mie hanya untuk memakan 3 suap dan kemudian tuh saya buang semuanya karena saya tahu saya
memang seharusnya saya tidak boleh makan mie, tapi kadang-kadang namanya juga manusia bandel ya. Dan ya 3 sendok oke, dan sesudah itu minum obat. Nah, kembali lagi ke kondisi saya, dan parahnya adalah eee, sesudah itu adik saya datang. Adik saya ini, adik angkat saya datang, dan dia memang juga lagi punya masalah, tapi masalah dia adalah tentang bagaimana dia akan membeli tanah untuk ibunya. Masalah keuangan sih. Yang which is menurut saya tuh masalah yang sorry to say ya, gampang. Ya kan? Ada uang beli, gak ada uang gak usah beli, gitu aja. Tapi kan kalau di kesehatan, kamu ada uang bisa beli obat, penyakit kamu bisa sembuh, tapi kan bukan berarti kamu bisa pulih seperti sedia kala, seperti tidak pernah kena penyakit itu. So, itu yang membuat saya marah. Dan uh, dan kemudian malamnya saya harus lagi uh, mendengarkan curhat sahabat. Dan memang teman saya ini agak kurang ajar. Dia berusaha mendamaikan saya dengan salah satu teman kami. Jadi saya pernah punya masalah dengan grup ini. Jadi dulu grup ini 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Saya tidak terlalu dekat dengan yang cowok ya, karena ya tidak ada alasan yang pasti, hanya saja saya merasa gak klik. Dunia dia berbeda banget dengan dunia saya. Sedangkan kami bertiga, dimana teman saya ini dokter, mantan teman saya ini suaminya dokter, dan saya adalah mantan calon dokter, yaitu dulu saya bercita-cita untuk sekolah kedokteran, tapi waktu saya SMA, papa saya bangkrut dan I kiss the dream goodbye. Jadi saya tidak menjadi dokter lagi. Tidak pernah belajar jadi dokter, tapi saya tetap tertarik dengan hal-hal yang berbau medis. Nah, ya agak kering bibir ini. Lupa memakai lip balm. Dan kemudian dia mengadakan video call dan dia undang mantan teman saya. Nah, dan tiba-tiba saja, entah dia sengaja atau tidak, dia keluar dari video call grup ini, sehingga tinggal saya dan mantan teman itu. Dan mantan teman itu memang lagi bermasalah ya. Masalahnya pernah juga saya yang selesaikan, which is dia itu menurut gua dia tuh gak pengertian. Dia mencoba meluruskan masalah yang terjadi antara saya dengan dia tanpa mengatakan permintaan maaf. Dan di hari dimana saya menerima kabar yang sangat buruk, dan dia mencoba have a go with her problem gitu loh. Even sorry to say, kalau dia mengatakan sorry pun, mungkin saya akan dengan cepat melupakannya. Tapi ada beberapa hal yang terjadi, saya tidak tahu apakah itu yang dia lakukan atau tidak. Ada beberapa hal terjadi pada periode di mana saya tidak ingin berkomunikasi dengan dia. Jadi itu membuat penilaian saya pada dia jadi lebih kurang simpati. Nah, di
ditambah lagi dengan she try to explain over the explanation gitu loh. Dia mencoba menjelaskan sesuatu yang saya sudah jelas. Jadi no, it's a big no for me, right? Karena pertama dia tidak minta maaf, dia langsung ngomong, hey kamu ya, tolong jangan ada drama di antara kita. Oke, saya akan jelaskan kenapa saya berhenti berbicara dengan dia waktu itu. Karena pada waktu itu saya sedang berusaha mencari solusi, bukan motivasi dari dia. Dan dia itu tidak bisa berhenti berbicara. Dia mencekoki saya dengan hal-hal yang sebaiknya saya lakukan. Seakan-akan dia lebih tahu bagaimana menjalani hidup saya daripada diri saya. Dan kemudian dia berusaha memaksakan apa yang harus saya lakukan kepada saya. Dan yang saya tidak bisa terima adalah di saat saya menyuruh dia diam, dia malah makin menjadi-jadi dan menuliskan kata-kata dalam huruf besar, which is itu kalau di dalam komunikasi teks itu adalah berteriak. Nah, kemudian dia jelaskan, saya sudah biasa memakai huruf besar, kapital semua untuk emphasize, untuk menekankan apa yang harus dilakukan oleh staff saya. Tapi kan dia tidak berpikir, saya bukan staffnya. Dan saya cuma teman, bahkan maaf ya, saya ini konselor dia. Ya, saya yang menyingkapkan kasus perselingkuhan dia dengan seorang pemuka agama. Oke. Dan saya yang mencoba untuk menyelamatkan pernikahan dia. Dan jika itu adalah balasan dia terhadap saya tidak ingin melakukan hal yang jahat pada dia, tapi karma akan terjadi, oke? So, walaupun dia sudah menjelaskan itu pada saya tidak akan mencatat nomor dia kembali ke dalam handphone saya. Saya tidak mau dia melihat status WhatsApp saya. Saya tidak mau dia WhatsApp saya. Kalaupun dia WhatsApp saya juga tidak akan terlalu membalasnya. Karena dia memang pintar, dia memang baik, oke? Tetapi kamu tidak bisa memaksakan kebaikan yang orang lain tidak butuhkan. Kalau seseorang itu lapar, jangan pernah berkhotbah kepadanya tentang pengampunan dosa. Dan bahkan jika kamu memberi dia makan, juga kamu tidak boleh serta-merta membuat dia berpikiran seperti kamu, kan? Nah, dan akhirnya ya, I think aku tidak peduli dengan penjelasan dia, attitude-nya itu loh, dan timingnya juga salah. Oke lah, timing aku bisa pahami, aku bisa terima, aku bisa tidak mempersoalkannya. Tetapi kalau apa yang dia katakan, I mean if there is nothing good to say, then say nothing gitu loh. Dia sepertinya tidak mempertimbangkan perasaan aku. Dia berusaha menjelaskan hal itu secara logika. Oke, secara logika gue bisa terima. Kalau begitu, persahabatan saya dengan dia juga bisa hanya berdasarkan logika saja, which is like look, we done, we through, okay? If you wanna be friend with me, it's fine, but we cannot go back like we used to be. Kita gak bisa kembali lagi seperti dulu.
which is yang kita saling mendukung kalau uh, jalan-jalan kita saling mengajak atau saling memberitahukan. Mungkin maaf aja makan bareng pun sering lah ya kan. Tapi kalau sekarang ditambah dengan komentar dari adik angkat saya. Adik angkat saya cukup terkejut dengan apa yang terjadi di masa periode kami diam. Dan adik saya mengatakan sesuatu yang saya tidak akan lupakan. Dan saya pikir karena adik saya itu jarang sekali suudzon tentang orang, saya lebih baik menuruti nasihat adik saya dan lebih baik saya uh, jaga jarak aman lah, social distancing in everything gitu loh. So akhirnya begitulah, adik saya sangat menyukai kopi kenangan, tapi ya saya tidak tahu, tapi saya curhat sedikit ya. Kadang-kadang saya merasa saya tidak boleh curhat, tapi my goodness. Maksud saya ingin menjadikan masalah saya menjadi pelajaran bagi setiap orang, agar ya anggap saja kalian seperti teman saya lagi jalan-jalan dan kita berdua jalan menuju satu mall, kita sering bercerita, berbagi cerita dan mengambil pelajaran dari hidup kita masing-masing. So, kalau kalian punya komentar, tolong tulis di kolom komentar. Subscribe untuk mendukung saya. Share video ini pada orang yang kira-kira Anda pikir orang itu dalam masalah yang sama, di posisi yang sama. Thank you ya. Komentar kalian akan sangat membantu saya untuk membuat video yang baru lagi soal perkembangan ini. Saya akan jelaskan, saya akan ceritakan tentang masa yang dihadapi oleh mantan teman saya tanpa mengungkapkan nama ya, agar menjadi pelajaran bagi kita semua. So, akhir kata maafkan saya kalau saya tidak memakai masker, karena saya berusaha untuk bernafas nyaman, dan jalan-jalan yang saya lalui juga tadi tidak terlalu banyak orang toh. Ya, maaf ya. Bagi yang memakai masker silakan, tolong dipakai. Itu saja. Thank you. See you. Bye. God bless you.